Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pendampingan calon penerima sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Dalam pendampingan calon penerima sakramen Krisma ini, yang pertama materi yang akan dipelajari itu adalah bagaimana mempersiapkan diri menerima penguatan. Kemudian yang kedua itu tentang sakramen sebagai puncak perayaan kehidupan. Yang ketiga, menjadi manusia baru berkat baptisan. Yang keempat, Ekaristi, sumber dan puncak kehidupan gereja. Untuk yang kelima, kita akan mempelajari materi sakramen penguatan sebagai sakramen pengutusan. Kemudian untuk yang keenam, temanya beriman secara dewasa dan mandiri. Yang ketujuh, tanggung jawab dan keterlibatan dalam komunitas atau gereja. Yang kedelapan, menjadi rasul di tengah keluarga. Kemudian yang kesembilan itu menjadi rasul di tengah masyarakat. Yang kesepuluh, hidup dalam Roh Kudus. Nah, berkaitan dengan materi ini kita ada 10 pertemuan. Kemudian nanti setelah materi selesai kita akan mengadakan rekoleksi dan penerimaan sakramen tobat. Lalu yang terakhir, persiapan terakhir adalah gladi bersih. Nah, kali ini kita akan membahas pertemuan yang pertama, yaitu persiapan diri menerima penguatan atau krisma. Nah, sekarang mari kita lihat bersama, ya. Jika ada pertanyaan tentang motivasi, apa yang mendorong Anda ingin menerima sakramen penguatan? Kira-kira apa ya yang mendorong Anda ingin menerima sakramen penguatan? Apapun motivasi Anda, itu adalah sah-sah saja. Tetapi semoga dalam pendampingan ini motivasi Anda semakin dikuatkan dan dimurnikan. Gereja menghendaki semua umat menerima sakramen penguatan. Setiap anggota gereja mempunyai hak untuk mendapat pelayanan sakramen, termasuk sakramen penguatan. Dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 1306, dikatakan bahwa setiap orang yang dibaptis yang belum menerima penguatan dapat dan harus menerima sakramen penguatan. Oleh karena pembaptisan, penguatan dan ekaristi membentuk satu kesatuan, maka umat beriman diwajibkan menerima sakramen itu tepat pada waktunya. Dalam KHK, yaitu Kitab Hukum Kanonik, artikel 890. Karena tanpa penguatan dan ekaristi, sakramen pembaptisan itu memang sah dan berhasil guna. Namun, inisiasi Kristen belum lengkap. Nah, sekarang siapa yang berhak menerima sakramen penguatan? Lalu mengapa perlu menerima sakramen penguatan?
Mari kita lihat bersama. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma merupakan satu kesatuan yang utuh, saling melengkapi dan menghantar seseorang menjadi anggota gereja Kristus yang utuh, atau disebut juga sakramen inisiasi. Jadi sakramen inisiasi itu terdiri dari sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Dengan sakramen baptis, kita dihantar masuk menjadi anggota gereja. Dengan sakramen ekaristi, kita mengalami kesatuan yang lebih erat dengan Kristus dan gerejanya. Dan dengan sakramen krisma, kita diutus secara khusus untuk menjadi saksi Kristus di dalam masyarakat. Walaupun setelah dibaptis kita juga diutus menjadi saksi Kristus. Tetapi dengan menerima sakramen krisma, kita lebih dikhususkan lagi, lebih ditekankan lagi, lebih didorong lagi untuk bisa menjadi saksi Kristus di dalam masyarakat. Nah, yang boleh menerima sakramen krisma adalah mereka yang berusia minimal 14 tahun, ya, atau kelas 8 SMP. Nah, ini yang perlu Anda semua ketahui, karena penerimaan sakramen penguatan merupakan peristiwa penting, maka perlu dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, tidak heran jika dilakukan pendampingan terlebih dahulu, pembinaan terlebih dahulu di dalam pelajaran-pelajaran yang akan kita ikuti mulai dari pertemuan pertama ini sampai pertemuan yang akan datang. Nah, kenapa kita harus mempersiapkan penerimaan sakramen krisma dengan lebih baik? Ya, kita belajar dari pengalaman para rasul sendiri. Ketika mereka menantikan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus, mereka juga mempersiapkan diri secara khusus. Nah, ini terungkap dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca bersama. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita lihat bersama. Anda harus tahu bahwa 50 hari lamanya setelah Yesus bangkit, ia beberapa kali menampakkan diri kepada muridnya. Tetapi walaupun beberapa kali menampakkan diri, para murid belum menangkap maksud Yesus. Mereka masih mengira kerajaan Allah yang diwartakan Yesus bersifat politis, yakni terbebasnya bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi dan terwujudnya kembali kerajaan Allah.
Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus kepada mereka, agar mereka dapat memahami segala sesuatu yang telah diwartakan dan diperbuat Yesus. Dan berkat Roh Kudus itu pula mereka akan mempunyai kekuatan untuk menjadi saksi dan mewartakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Nah, janji yang diberikan Yesus memberikan kekuatan tersendiri bagi hidup mereka. Ketika mereka menunggu kedatangan Roh Kudus, mereka mempersiapkan dan menantikan dengan bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama. Kalau Anda perhatikan dalam perikop kitab suci yang dibaca tadi, terdapat di ayat 14 bagaimana mereka bertekun sehati dalam doa bersama. Nah, Anda juga harus tahu bahwa melalui sakramen penguatan, Yesus Kristus menjanjikan kepada Anda semua untuk mencurahkan berkat Roh Kudus secara lebih istimewa. Oleh karena itu, kita sama-sama belajar dari para rasul. Mereka juga mempersiapkan diri sebelum pencurahan Roh Kudus, dan Anda semua sebelum menerima berkat pencurahan Roh Kudus itu harus mempersiapkan dengan lebih istimewa seperti apa yang dilakukan oleh para rasul tadi. Lalu, apa yang harus Anda lakukan di masa persiapan penerimaan sakramen Krisma ini? Kita akan lihat Katekismus Gereja Katolik artikel 1309. Dalam artikel ini dikatakan, persiapan untuk penguatan harus diarahkan sedemikian supaya menghantar warga Kristen ke satu kesatuan yang lebih erat dengan Kristus, ke suatu kemesraan yang lebih hidup dengan Roh Kudus, dengan perbuatannya, dengan anugerahnya, dan dengan dorongannya, supaya ia menanggung lebih baik kewajiban hidup Kristen yang bersifat apostolik. Karena itu, katekese penguatan harus berusaha membangkitkan pengertian tentang keanggotaan dalam gereja Yesus Kristus, baik gereja universal maupun lokal. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1310 juga diungkapkan bahwa untuk menerima penguatan, orang harus berada dalam suasana rahmat. Karena itu dihimbau supaya menerima sakramen tobat, sehingga dibersihkan sebelum menerima anugerah roh, dan di samping itu doa yang intensif juga harus mempersiapkan orang untuk menerima kekuatan dan rahmat Roh Kudus. Ya, seperti yang dilakukan oleh para rasul tadi, sebelum menerima pencurahan Roh Kudus, mereka juga melakukan doa bersama, ya, seperti itu. Jadi, persiapan yang penting untuk menerima sakramen Krisma atau penguatan ini adalah mempersiapkan hidup kita, yakni hidup dalam suasana rahmat. Lalu, hidup dalam suasana rahmat itu hidup yang seperti apa ya? Hidup dalam suasana rahmat berarti hidup yang memungkinkan Allah sungguh-sungguh berkenan hadir dan berkarya dalam diri kita, sehingga hidup kita semata-mata dirajai dan diarahkan sepenuh-penuhnya oleh Allah, ya, diarahkan sepenuh-penuhnya oleh Allah dan bukan hanya keinginan sendiri saja, bukan hanya oleh keinginan diri kita sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat
Hidup dalam suasana rahmat yang lebih konkret itu contohnya seperti apa ya? Agar Anda semua lebih siap untuk menerima sakramen Krisma. Yang pertama itu adalah doa. Sama seperti para rasul yang bertekun dalam doa, Anda semua diajak untuk lebih tekun juga dalam doa-doa harian. Misalnya doa sebelum tidur, doa sebelum belajar, doa saat mau bekerja untuk Anda semua yang sudah dewasa, atau doa sebelum makan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini bisa doa pribadi atau doa bersama. Kemudian yang kedua adalah pantang dan puasa. Mungkin biasanya kita itu diwajibkan pantang dan puasa pada saat masa Prapaskah. Tetapi alangkah lebih baiknya juga jika saat-saat ini kita juga melakukan hal ini, ya. Yang ketiga itu mengikuti perayaan Ekaristi dan sakramen tobat. Diwajibkan bagi kita seminggu sekali itu mengikuti Ekaristi, ya. Ini sangat jelas. Kemudian bisa juga mungkin bagi Anda yang sempat, Anda yang ingin bisa mengikuti Ekaristi harian dan menerima sakramen tobat. Memang dalam perencanaan kita akan menerima sakramen tobat setelah rekoleksi sebelum penerimaan sakramen Krisma. Tetapi tidak salah juga jika saat-saat ini Anda merasa melakukan suatu kesalahan dan ingin bertobat, melakukan dosa dan ingin bertobat, silahkan boleh langsung menghubungi pasturnya lalu menerima sakramen tobat secara pribadi. Tidak harus menunggu nanti sebelum penerimaan sakramen Krisma. Dan yang terakhir adalah pelayanan kasih kepada sesama atau perbuatan baik. Mungkin yang dianjurkan di sini juga bukan suatu hal-hal yang besar dan luar biasa, tapi perbuatan baik atau pelayanan kasih apa yang bisa dilakukan, mulai dari lingkungan keluarga, mungkin bagi peserta didik, bagi Anda yang masih berusia SMP, SMA, ya, bagaimana sikap terhadap orang tua di rumah, melakukan perbuatan baik atau pelayanan kasih, misalnya dengan membantu meringankan pekerjaan orang tua, ya. Di antaranya mencuci piring sendiri, merapikan meja belajar, merapikan tempat tidur, atau membantu orang tua memasak, menjaga adik, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk pelayanan kasih kepada sesama, termasuk bagi keluarga, ya. Atau kita juga bentuk pelayanan kasih dengan memberikan 5 roti 2 ikan, memberikan kolekte, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa Anda lakukan, ya. Jangan mencari hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang sederhana yang bisa Anda lakukan, ya, dalam hidup Anda sehari-hari. Nah, ini pertanyaan untuk Anda semua. Setelah Anda tahu, ya, bagaimana menerima sakramen Krisma itu sangat penting sehingga perlu ada persiapan. Bagaimana Anda harus mempersiapkan diri dalam suasana hidup yang penuh rahmat, ya. Lalu hidup dalam suasana rahmat seperti apa yang dapat Anda lakukan? Nah, mulai saat ini buatlah niat yang akan Anda lakukan selama persiapan penerimaan sakramen Krisma, ya. Selama hari-hari ini sebelum menerima sakramen Krisma, setelah pertemuan pertama ini, suasana hidup yang berada dalam rahmat apakah yang akan Anda lakukan? Ya, baik, cukup untuk kali ini. Ya, semoga Anda semua menjadi paham dan mari kita bersama-sama mewujudkannya. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.